Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah klik video ini dan masuk ke channel YouTube saya. Saya Didik Suaryono. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai biaya administrasi yang ada di Shopee. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berjualan di Shopee perlu mengetahui hal ini, di mana biaya administrasi itu dibebankan kepada penjual untuk beberapa kriteria tertentu ya. Nah, ini kenapa kita perlu sampaikan. Jadi saya tergabung di dalam satu grup Facebook komunitas seller Shopee ya. Nah, di sana ada beberapa teman yang menanyakan mengenai biaya administrasi kenapa kok besar ya. Nah, contohnya ini beberapa ya, kita bacakan sedikit ya. Ini Kak mau tanya, saya seller baru, ini biaya admin apa selalu ada ya, atau ada cara supaya bisa berkurang karena biaya penghasilan saya fresh dan cukup sedih, ternyata ada biaya admin segini. Nah, kemudian yang berikutnya, tolong agan-agan bantuannya kok biaya admin selalu gede, solusinya bagaimana ya agar tidak gede ya. Kayak gini soalnya barangnya saya jual juga untungnya cuma sedikit. Nah, kemudian berikutnya, baru tahu sekarang Shopee ngenain biaya admin. Selama ini nggak pernah ada potongan atau biaya layanan ya. Nah, kita nanti akan bahas kenapa kok tiba-tiba ada potongan biaya ya. Pada kondisi apa ada tiba-tiba ada potongan biaya. Kemudian berikutnya, kok saya ada 2 rincian biaya admin. Mungkin ada yang bisa menerangkan. Nah, saya menjadi star seller sejak 1 minggu ini, tapi shock biaya admin tinggi banget yang saya tandai ya. Gimana, apakah ada yang sama nasibnya dengan saya? Gimana solusinya cara menekan biaya? Nah, kita nanti akan diskusikan bersama. Oke ya. Nah, ini kita lihat biaya admin itu adanya di mana ya. Kalau di rincian penghasilan ya, di transaksi itu biaya admin ada di bagian bawah, dan ini memotong biaya memotong penghasilan kita ya. Nah, ini komponennya ya, biaya admin ya yang ditebal ini, yang di bold ini adalah total dari biaya administrasi kemudian biaya layanan ya. Jadi totalnya segini ya. Ini yang nominal yang akan dipotong dari penghasilan kita sebagai penjual ya. Oke ya, kita bahas ya jenis biaya transaksi di Shopee ya. Ini yang tadi yang kita tampilkan. Ada biaya admin itu terdiri dari biaya administrasi dan biaya layanan. Nah, biaya administrasi itu biaya untuk Shopee Mall, kemudian biaya admin untuk non-star, dan biaya admin untuk star dan star plus ya di dalamnya. Nah, biaya administrasi ini adalah biaya yang dikenakan kepada penjual dengan kriteria ini, dan ini sifatnya pasti, artinya memang akan dibebankan. Kita ikut maupun tidak ikut itu pasti ada biayanya ya, kecuali kalau penjualan kita belum mencapai 100 transaksi atau 100 pemesanan yang terselesaikan. Nah, itu nanti nggak ada biayanya, nanti kita akan bahas detailnya. Nah, kemudian biaya layanan ini terdiri dari 2 komponen, yaitu gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Nah, biaya layanan ini karena kita mendaftar pada layanan gratis ongkir ekstra ataupun juga cashback ekstra ya. Nah, ini ringkasan untuk biaya admin dan biaya layanan ya. Biaya admin Shopee Mall. Nah, ini kolomnya ada dibedakan menjadi 3 besaran ya, non-star, kemudian star dan star plus. Ini biaya sama untuk star dan star plus untuk poin yang di dalam tabel ini ya. Kemudian ada Shopee Mall. Nah, mungkin kita nggak bahas ya untuk yang Shopee Mall ya.
Biaya administrasi non-star ya, ini yang non-star, ini ada biayanya terjadi pada saat penjual telah menyelesaikan 100 pesanan ya. Itu nanti akan kena biaya 0,5%. Kalau kurang dari 100 itu masih gratis ya. Jadi kalau misalkan kita berjualan di Shopee pertama kali hingga sampai kita melayani 100 pesanan ya yang terselesaikan, itu kita masih bisa gratis ya, tanpa biaya. Nah, tapi setelah kita menyelesaikan 100 pesanan, itu nanti akan kena biaya 0,5%. Nah, ini nanti akan dibebankan seterusnya kalau misalkan kita memang tidak mendaftarkan ke Star ataupun Star Plus. Itu akan kena biaya 0,5%. Nah, itu menjawab untuk pertanyaan yang tadi ya, yang di grup tadi, kenapa kok tiba-tiba ada biaya, sebelumnya belum nggak ada biaya. Nah, ini kemungkinannya karena beliau sudah menyelesaikan 100 pesanan ya, jadi setelah itu akan kena 0,5%. Nah, oke ya, berikutnya masih di kolom non-star itu ada biaya layanan ya. Jadi untuk biaya adminnya hanya ini ya, 0,5 kalau misalkan kita sudah menyelesaikan 100 pesanan untuk yang non-star. Kemudian kalau non-star ini mendaftarkan layanan gratis ongkir ekstra, akan dikenakan biaya ya. Besarnya untuk yang transaksi di bawah 100 itu 4,5%. Di atas 100 transaksi 3,83%. Nah, jadi yang kalau sudah di atas 100 itu biayanya lebih murah. Kemudian kalau biaya layanan cashback ekstra itu flat ya, untuk semuanya dikenakan 1,4%. Itu baik yang sudah 100 non-star, yang ini semuanya 1,4%, sama rata ya. Jadi nanti kita akan fokuskan di yang berbeda ya, yaitu di layanan gratis ongkir ekstra. Kemudian non-star yang sudah menyelesaikan 100 tadi biayanya 3,83%. Nah, totalnya apabila kita ikut semua, baik layanan gratis ongkir ekstra maupun layanan cashback ekstra, itu 5,9% kalau yang belum mencapai 100 transaksi. Kalau yang melewati 100 transaksi itu 5,73%. Nah, sekali lagi ini kalau kita mendaftarkan semua layanan ini ya, 2 layanan ini kita daftarkan semua, maka potongannya adalah sebesar ini ya, masing-masing. Kemudian yang Star dan Star Plus ini biayanya sama ya, Star maupun Star Plus untuk biayanya kalau di bawah 100 ya, 100 transaksi ini biaya administrasi yang 0,5 tidak dibebankan lagi yang non-star tadi, tapi berubah menjadi biaya administrasi Star yang besarnya 1,5% ya. Ini sama ya, yang 100 maupun yang di bawah 100 itu sama, 1,5%. Kemudian yang membedakan adalah biaya layanan gratis ongkir ekstra. Kalau yang di bawah 100 transaksi itu 3,5%. Kemudian kalau yang di atas 100 transaksi itu 2,98%. Layanan cashback ekstra 1,4% ya. Kalau di jumlah nominal angkanya menjadi 6,4% ya. Ini kalau dilihat seperti ini akan terlihat bahwa biaya total biaya yang paling besar ada terjadi di sini ya. Di Star yang penjualannya di bawah 100 ya. Kemudian yang penjualan di atas 100 itu biayanya totalnya 5,88% ya. Sekali lagi ini total untuk kalau kita memanfaatkan semua layanan ya. Kalau tidak memanfaatkan dua layanan ini, maka biaya administrasi saja yang akan dibebankan, yaitu kalau di atas 100 transaksi itu 0,5, kalau yang Star itu 1,5% ya. Oke ya,
Untuk tabelnya seperti ini, mudah-mudahan ini kalau kita lihat tabel begini akan terlihat jelas. Ini biaya rincian biayanya seperti ini ya. Ya, oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, biaya layanan gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra itu berlaku pada semua transaksi ataupun pesanan yang terselesaikan. Artinya, kalau kita sudah mendaftar ya, layanan gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra, maka semua transaksi di toko kita akan dikenakan biaya ya, biaya layanan tadi. Baik itu customer mendapatkan potongan gratis ongkir ataupun potongan cashback, maupun yang tidak mendapatkan gratis ongkir, itu transaksi kita akan tetap dikenakan biaya ya. Kemudian yang kedua ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Yang kedua, pembeli dapat memanfaatkan voucher gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra dengan cara klaim voucher. Jadi kalau pembeli tidak melakukan klaim voucher, maka pembeli tidak akan mendapatkan gratis ongkir maupun cashback ya. Jadi voucher ini harus diklaim dan pembeli memperoleh jatah ya ataupun kuota berapa yang bisa didapatkan untuk gratis ongkirnya ataupun voucher gratis ongkir maupun voucher cashbacknya ya. Setelah klaim ya, di halaman klaim ya, jadi di klaim itu terpisah ya, terpisah dari transaksi, sehingga itu nanti akan dimasukkan ke voucher yang sudah didapatkan akan dimasukkan pada saat check out pemesanan ya. Kemudian yang ketiga, ini terdapat syarat minimal nominal transaksi ya. Jadi ada syarat ketentuannya untuk mendapatkan voucher gratis ongkir maupun cashback ekstra ya. Misalkan untuk gratis ongkir itu 30.000, misalkan pembelian di atas 30.000 atau misalkan 50.000 ya, itu sesuai dengan kebijakan ataupun periode program dari Shopee ya. Kalau cashback misalkan ada kriteria untuk pembelian di atas 100.000 itu mendapatkan maksimal berapa ya, itu ada ketentuannya sendiri. Kalau misalkan nominal di atas 150 misalkan ya, itu mendapatkan cashback hingga misalkan 100.000. Dan perbedaannya kalau gratis ongkir itu sudah ada nominalnya yang bisa didapatkan untuk potongannya. Misalkan untuk nominal 50.000 ke atas itu mendapatkan potongan hingga misalkan 10.000 ya, itu flat ya. Tapi kalau cashback ekstra itu pembeli mendapatkan koin ya, koin cashbacknya itu tidak pasti. Jadi ada kadang mendapatkan 2.000, ada yang mendapatkan hingga 20.000 ya, tergantung nominalnya, juga tergantung istilahnya kuota ya. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan di transaksi pertama itu 20.000, tapi transaksi berikutnya sudah turun menjadi misalkan hanya 10.000 ya, seperti itu ya untuk cashback ekstra. Oke, berikutnya nomor 4, maksimal biaya layanan program gratis ongkir ekstra yang dibebankan kepada penjual itu maksimal adalah 10.000 per kuantitas produk. Nomor 5 hampir sama, maksimal biaya layanan program cashback ekstra itu 10.000 per kuantitas produk. Jadi per kuantitas produk baik gratis ongkir maupun cashback ekstra yang dibebankan ke penjual maksimalnya 10.000. Nah, yang dimaksud per kuantitas produk itu seperti apa ya? Misalkan pembeli melakukan pembelian terhadap 2 jenis produk ya, produk A dan produk B. Nah, produk A itu akan dihitung per kuantitas produk sendiri ya. Kemudian produk B juga dihitung tersendiri. Nah, masing-masing ini akan dihitung berapa biaya administrasi layanannya ya,
biaya layanannya per masing-masingnya kemudian akan diakumulasi. Nah, nanti akan ada ilustrasinya ya. Oke. Nah, kita akan coba gambarkan ya dari hal yang perlu diperhatikan. Ini kalau dari sisi penjual ya. Penjual ini akan dikenakan biaya untuk seluruh transaksinya ya. Begitu mereka mendaftarkan ke layanan gratis ongkir dan layanan cashback ekstra, maka penjual ini akan dibebankan biaya layanannya ke seluruh transaksinya. Nah, ini akan ditampung biaya layanannya itu di Shopee ya. Nah, Shopee seperti ini. Besarnya tadi ya antara kalau cashback ekstra 1,4, kemudian kalau yang gratis ongkir ekstra tadi ada yang 3,5 dan sebagainya ya, yang berbeda-beda. Nah, itu yang dibebankan ke penjual, kemudian masuk ke Shopee ya, dikumpulkan, kemudian dari Shopee ini akan mendistribusikan ke pembeli yang mengklaim ya. Ini ada pembeli yang klaim, ada yang pembeli yang tidak klaim ya, gratis ongkirnya, sehingga yang diberikan ke pembeli ini nominalnya bisa saja lebih besar dari yang dibebankan ke penjual. Tadi penjual dibebankan hanya sekitar 3,5%, kemudian 1,4, dan tidak tergantung dengan nominalnya, tetapi ada maksimalnya, batasnya per kuantitas produk ya. Nah, sedangkan yang diberikan ke pembeli ini berdasarkan misalkan bisa saja pembeli tidak akan mendapatkan biaya ataupun tidak mendapatkan beban ya. Artinya bebas sama sekali ongkos kirimnya. Misalkan pengiriman dari Surabaya ke Jakarta itu bisa saja bebas biaya gitu ya. Dan ini mendapatkan subsidi dari penjual. Kemudian kalau pembeli ini yang berada di luar pulau Jawa, itu ada subsidi dari Shopee biasanya sebesar 40.000 per pesanan. Jadi Shopee sebetulnya menanggung biaya yang cukup besar untuk pembeli yang luar Jawa ya, misalkan seperti itu. Sehingga ini cukup meringankan bagi pembeli-pembeli yang menginginkan mendapatkan subsidi ongkos kirim. Dan besarnya ongkos kirim ini bisa melebihi yang dibebankan kepada penjual ya. Seperti misalkan pengiriman ke luar Jawa itu rata-rata misalkan 55.000 per kilo atau 60.000 tergantung daerahnya. Sedangkan penjual tadi yang seperti disampaikan di awal hanya dibebankan maksimalnya adalah 10.000 per kuantitas produk ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita katakan Shopee ini mengelola mengatur sedemikian rupa agar transaksi untuk layanan gratis ongkir dan cashback ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada pembeli, tapi tidak terlalu membebankan ke penjual. Artinya tidak full penjual memberikan subsidi gratis ongkir untuk masing-masing pembelinya, karena masih ada subsidi dari Shopee. Namun ada kalanya pembeli tidak mengklaim layanan gratis ongkirnya. Nah, ini yang Shopee tidak akan ada biaya di sana untuk layanan gratis ongkir maupun cashback. Tetapi Shopee tetap membebankan biaya layanan tadi ke penjual ya. Jadi ini manajemennya ada di Shopee sendiri untuk biaya ini ya. Oke, lanjut ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk alurnya seperti itu. Nah, oke, ini ilustrasinya, saya ambil ilustrasi ini hanya untuk yang biaya gratis ongkir ekstra ya. Yang cashback ekstra karena biayanya flat, mungkin perhitungannya hampir sama ya. Ini contohnya adalah pembeli A membeli satu produk seharga 100.000 ya, dan satu produk seharga 1,5 juta di toko ya. Ini dalam satu pemesanan ya. Nah, harga produk
yang pertama itu 100.000 akan biayanya seperti ini. Ini yang kita ambil adalah yang Star dan Star Plus. Biayanya untuk administrasi Star itu 1,5% kali 88 ya, total pembayarannya untuk yang produk 1 ya. Kemudian biaya layanan gratis ongkir ekstra itu 2,98% kali 85 ya, nominalnya 2622. Kemudian produk B harganya 1,5 juta ya. Diskon penjual dikasih diskon, ini contohnya itu ada diskon 2000, voucher diskon nah 10.000. Nah, yang dibebankan adalah untuk perhitungan biaya administrasi Star maupun biaya layanan gratis ongkir itu adalah biaya setelah pengurangan diskon ya. Dalam hal ini 1.488 dikali 1,5% untuk biaya administrasi Star dan Star Plus. Kemudian biaya layanan gratis ongkir itu harusnya 2,98% kali 1.488, ketemunya adalah 44.000 harusnya. Tetapi berhubung maksimal biaya layanan per kuantitas produk adalah 10.000, maka yang dibebankan ke penjual hanyalah 10.000. Jadi total biaya yang dikenakan ke penjual, biaya administrasinya totalnya adalah 36.262. Ini penjumlahan dari yang warna merah-merah ini ya. Biaya administrasi, biaya layanan, kemudian ini juga biaya administrasi, biaya layanan. Nah, biaya administrasi ini tidak ada nominal maksimalnya, jadi full ya, 1,5% kali nominalnya ya. Oke ya, ilustrasinya begitu. Nah, kita lanjut. Hal yang perlu kita sampaikan, bagaimana manage ya, atau tips untuk mensiasati biaya administrasi maupun biaya layanan dari Shopee ya. Yang pertama adalah mengenai mindset ya. Biaya versus benefit ya. Jadi biaya yang dibebankan Shopee itu timbul karena adanya biaya administrasi dan biaya layanan. Biaya administrasi itu akan dibebankan untuk yang non-star tadi itu kan 0,5% kalau transaksinya sudah melewati 100 transaksi ya. Kemudian untuk layanan itu adalah gratis ongkir dan layanan cashback. Nah, kita perlu memperhatikan apa sih sebetulnya kalau timbul biaya ini itu manfaatnya apa ya kalau kita ikut. Nah, sahabat-sahabat perlu mempertimbangkan benefitnya itu apakah mempengaruhi dari performa toko ataupun ketertarikan pembeli untuk bisa membeli di toko kita ya. Ingat, kita berjualan di Shopee itu tentu menginginkan pembeli itu tertarik untuk membeli di tempat kita. Ketertarikan pembeli bisa bermacam-macam, mulai dari harga misalkan ataupun kualitas dari produk yang bagus, kemudian juga karena kita memberikan promo ataupun karena memang ada subsidi ongkos kirim, ada cashback. Nah, ini adalah hal-hal yang membuat pembeli tertarik. Kalau di toko kita ada layanan cashback ekstra maupun gratis ongkir ekstra, tentu akan menambah ketertarikan pembeli bersedia untuk membeli di tempat kita ya. Dan hal-hal ini yang perlu kita pertimbangkan, apakah kalau misalkan kita tidak ikut di dalam layanan tersebut ya, itu apakah mempengaruhi ataupun membuat penurunan jumlah transaksi di toko kita ya. Demikian juga kalau kita tidak ikut, misalkan kita menginginkan hanya potongannya 0,5% ya, saat transaksi kita sudah banyak 0,5%, dan kita tidak mau misalkan menjadi penjual Star maupun Star Plus ya, kita bisa berhenti dari penjual Star maupun non Star, sehingga kita kembali ke penjual non Star. Nah, apakah dengan kita tidak menjadi Star Seller maupun non Star itu ataupun Star Plus itu membuat penurunan? Nah, kita perlu menganalisa ya. Ada toko-toko yang memang tidak Star tapi dia punya transaksi yang tetap banyak ya.
Namun Star dan Star Plus ini ada benefitnya, misalkan kita ngiklan itu ada potongannya. Kalau yang Star itu 3% ya. Kalau yang Star Plus itu 5% keuntungannya untuk Star maupun non Star. Dan juga berarti kalau Star dan Star Plus itu akan ada badge ya, ada badge yang itu akhirnya membuat pembeli lebih trusted ya, atau lebih percaya kepada toko kita. Nah, ini yang mesti kita pertimbangkan, apakah kita mau mengikuti layanan-layanan, kemudian apakah kita tetap akan masuk ke sebagai penjual Star maupun Star Plus, dan kita kaitkan dengan biaya. Nah, yang kedua, kalau kita tetap memutuskan untuk mengikuti layanan tersebut, kita mesti juga menghitung margin atau profit dari produk kita, setiap produk. Jangan sampai kita boncos ya, artinya kita mesti menghitung berapa sih yang idealnya profit yang kita kehendaki dari penjualan produk kita. Jangan sampai terlalu tipis ya, karena kalau terlalu tipis itu juga akan mengancam keberlangsungan usaha kita ya. Jangan sampai kita capek sudah packing dan sebagainya, ternyata keuntungannya kecil sekali. Sudah dipotong misalkan biaya packing, biaya iklan, biaya layanan, biaya administrasi, tiba-tiba habis saja, udah nggak ada profit. Itu juga tidak sehat buat toko kita. Jadi kita paling tidak harus menghitung margin ini cukup leluasa untuk kita melakukan banyak hal. Kalau misalkan margin kita cukup tebal, kita masih bisa ngiklan, masih bisa kita kasih promo-promo ya. Jadi kita mesti hitung lagi berapa margin atau profit kita. Yang ketiga ya, kita perlu juga kalau misalkan margin kita terlalu tipis, kita naikkan harga produk ya. Nah, kalau harga produk kita naikkan, apakah nanti tidak lari pembelinya atau beralih ke kompetitor? Bisa saja kalau misalkan kita memang mengacu ke berjualan ini nilai kompetisi kita ataupun nilai kompetitif value yang kita kedepankan adalah di harga. Itu nanti pembeli akan bisa lari. Tapi kalau misalkan kita berjualan di Shopee Marketplace yang lain, itu mengedepankan bukan di harga tetapi misalkan di layanan, di kualitas produk, dan kecepatan chat dan sebagainya, layanan itu, kemudian packing kita juga bagus ya, itu harga itu menjadi istilahnya bisa sedikit dikesampingkan oleh pembeli kita ya. Contohnya misalkan produk A ya, produk apa yang sejenis ya, misalkan vitamin ya. Kalau di ulasan itu terlihat bahwa ternyata penjual A meskipun dia murah tapi packagingnya itu rentan terhadap kerusakan. Begitu nyampe ke pembeli itu sudah kondisinya penyok dan sebagainya. Tapi penjual B, dia harga dengan produk yang sama, penjual B itu menjual dengan harga yang lebih mahal. Tetapi mereka kemas produk itu sedemikian rupa ya, sehingga aman sampai ke pembeli itu kondisinya masih aman, utuh, tidak ada penyok-penyok. Mungkin pembeli akan lebih memilih ke penjual B meskipun harganya lebih mahal sedikit ya. Oke, yang ketiga itu mungkin opsi menaikkan harga produk perlu kita pertimbangkan. Yang keempat adalah pilih program ya, pilih program. Untuk toko baru ikuti semua program. Ini saran saya ya. Pilih program artinya begini, kalau yang toko baru kenapa kok sebaiknya ikut semua? Karena itu untuk mendapatkan traffic di awal, kemudian juga untuk mendapatkan ulasan. Jadi penting untuk toko-toko baru itu bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan baru dengan cara memberikan promosi ya. Misalkan layanan gratis ongkir ekstra dan layanan cashback ekstra itu cukup menarik untuk pembeli mau membeli di toko meskipun tokonya masih baru, belum banyak ulasan, juga masih belum star ya, seperti itu. Orang tetap akan mau kalau misalkan di sana toko tersebut punya layanan program yang cukup menggiurkan ya, artinya kayak seperti cashback ekstra tadi ataupun gratis ongkir ekstra, dan trafficnya tentu akan juga lebih meningkat ya.
Tapi kalau yang toko yang sudah ramai sekali ataupun sudah star dan penjualannya juga cukup bagus ya, secara algoritmanya juga sudah naik di halaman-halaman pertama ataupun utama, maka mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk mengurangi ya. Misalkan seperti saya yang dulu saya ikut gratis ongkir ekstra sekaligus juga cashback ekstra untuk toko yang toko saya yang sudah Star Plus ya. Itu saya ikut dua-duanya awal-awal. Kemudian begitu transaksi sudah cukup stabil, saya kurangi menjadi layanan cashback ekstranya saya hilangkan ya, karena ini layanan cashback ekstra saya analisa tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan. Jadi saya tetap menggunakan yang gratis ongkir ekstra, tapi untuk layanan cashback ekstra saya nonaktifkan sehingga saya mendapatkan pengurangan biaya layanan sebesar 1,4% ya. Jadi cukup lumayan untuk pengurangannya. Nah, untuk toko baru saya yang lain, karena saya toko baru saya ini masih ada yang umurnya baru 1 bulan ya, itu tetap saya aktifkan kedua-duanya ya, dengan harapan itu menambah traffic, menambah jumlah penjualan ya. Oke, yang kelima ya, kalau kita tidak mengaktifkan program layanan gratis ongkir ekstra maupun layanan cashback ekstra, kita mungkin bisa memberikan alternatif program pengganti ya. Program penggantinya itu bisa kita lihat di fitur promosi ya. Fitur promosi itu macam-macam ya. Coba kita lihat fitur promosi itu apa saja. Nah, ini ada fitur voucher toko, kemudian ada promo toko ya. Kemudian ada paket diskon, ada combo hemat, ada flash sale toko ya. Oke. Ada promo ongkir toko. Ini yang baru ya, yang ada new ini adalah yang baru ya. Ini misalkan promo toko itu pakai kita atur diskon. Kemudian ada yang namanya voucher ikuti toko yang di bawah ini untuk interaksi. Kemudian chat broadcast ini memang baru tertentu, penjual tertentu yang dapat. Kemudian Shopee Live ya. Kalau misalkan promo ongkir toko ini juga fitur baru yang ada di Shopee, di mana kita bisa memberikan subsidi ongkir kepada pembeli ya. Kalau yang tadi layanan gratis ongkir dan layanan cashback ekstra itu kan flat, diberikan kepada dibebankan kepada penjual flat, sifatnya semua transaksi dibebankan. Nah, kalau ini adalah inisiatif kita ya untuk memberikan subsidi gratis ongkir, misalkan nominalnya 5.000 ya, tergantung sahabat-sahabat, dan kita bisa set up berapa minimal pembelian yang bisa kita berikan subsidi. Jadi kita bisa atur sendiri di sini ya. Tetapi di toko kita sudah terdapat misalkan gratis ongkirnya tadi ya. Jadi ini beberapa promo yang bisa kita manfaatkan fitur-fiturnya yang mungkin bisa menggantikan layanan gratis ongkir ekstra maupun cashback ekstra jika dirasa kedua layanan tersebut cukup memberatkan bagi teman-teman. Tetapi saran saya, alangkah baiknya kita tetap mengaktifkan salah satu. Mungkin yang lebih powerful itu adalah di layanan gratis ongkir ekstra ya. Dan kita tinggal mengotak-atik, menghitung-hitung lagi margin kita agar supaya biaya layanan itu tidak memberatkan di penjualan kita ya. Demikian, terima kasih untuk sahabat-sahabat, semoga jualannya makin laris ya, makin banyak order ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.